Tutorial cukur yang sangat mudah, praktis dan simple buat teman-teman tukang cukur pemula atau siapa saja yang baru belajar menjadi seorang tukang cukur ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat mudah sekali buat teman-teman pemula atau siapa saja yang baru belajar cukur ya. Jadi ini adalah teknik yang sangat mudah yang bisa langsung dipraktikkan. Oke, langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman ya. Jadi pertama-tama dalam proses mencukur kita membiasakan harus proses parting atau analisa rambut dulu ya, termasuk rambut panjang atau rambut pendek. Nah, tipikal rambut kali ini customer saya mempunyai tipikal rambut yang sedikit jingkrak, cuman masih bisa diatur ya. Jadi untuk rambut seperti ini saya sarankan teman-teman memakai metode atau pola tinggi di sini ya, dengan partingan tanpa memakai jepitan karena memang di sini rambutnya pendek teman-teman ya. Proses parting ini berfungsi untuk membagi rambut ke dalam 3 bagian, bagian kiri, bagian kanan dan bagian belakang. Fungsinya di sini, fungsi yang lain adalah untuk kita lebih mudah dalam menyeimbangkan potongan antara kiri dan kanan dan bagian belakang supaya tetap seimbang. Kan suka ada tuh potongannya ya, yang kiri itu lebih tebal atau yang kanan lebih pendek atau lebih tinggi. Jadi pada saat di parting kita akan lebih mudah. Oke, yang pertama kita memakai clipper teman-teman ya, dengan memakai ukuran nomor 2 dengan tuas ke atas di sini ya. Dan di sini kita pakai teknik lurus saja ke atas ya teman-teman ya. Jadi jangan ditahan-tahan, lurus saja ke atas, paling tahan pakai sisirnya bagian ujungnya saja seperti ini. Jadi ini adalah teknik yang mudah yang bisa langsung ditiru atau bisa dipraktekkan sama siapapun yang meskipun belajar dari nol ya, memakai teknik ini yang sangat mudah. Sengaja saya buat tutorial yang mudah dan simple supaya teman-teman pemula atau misalnya siapapun teman-teman di sini yang baru belajar mencukur ya bisa langsung mempraktekkan teknik ini ya. Ini paling simple, paling mudah dan bisa langsung ditiru ya teman-teman. Posisi tangan pada saat pegang clipper seperti biasa ya, bagiannya pegangan yang nyaman kayak bersalaman. Jadi bagian telunjuk kita memegang bagian ujung ukuran seperti ini ya, bagian ujung ukuran dengan posisi kelenturan tangan seperti ini. Jadi jangan sampai kaku ya, jadi lenturkan tangannya ya, tempelkan semua ujung, tempelkan bagian ukuran atau bagian sepatu, bagian komgat ke kulit, dorong ke atas, tahan pakai sisir seperti ini ya. Jadi agak digosok-gosok juga boleh, nggak masalah seperti ini, agak digosok-gosok seperti ini, tahan pakai sisir bagian atas. Intinya untuk tutorial kali ini kita memakai teknik labas atau misalnya teknik straight, teknik lurus ya. Jadi kita menyisakan hanya konektor saja. Konektor itu apa Bang Dani? Konektor itu adalah penyambung antara rambut atas dan rambut bawah atau bisa juga disebut baseline ya. Baseline adalah garis dasar atau pola pertama yang kita bentuk dengan memakai ukuran nomor 2 ini teman-teman ya, seperti itu. Bagian belakang sama, memakai teknik yang sama, kita tempelkan clippernya, kita dorong ke atas, agak sedikit gosok dan tahan pakai sisir teman-teman ya. Nah bagian sebelah kanan, nah kita memakai teknik yang sama juga ya, kita putar seperti ini. Kita lihat ya. Nah, sengaja saya perlihatkan semua bagian kiri, bagian belakang dan bagian kanan juga saya perlihatkan biar teman-teman bisa langsung meniru atau bisa langsung mempraktekannya di rumah, di pangkas rambut dan di barbershopnya masing-masing teman-teman ya. Jadi fungsi untuk menahan sisir ini adalah mempermudah dalam pemotongan atau kesempurnaan pemotongan. Garis baseline-nya bisa kelihatan. Kalau misalnya tanpa ditahan pakai sisir, kadang-kadang masih ada rambut-rambut yang tersisa teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, kita dorong dari bawah, kita tempelkan. Jadi jangan diambang teman-teman ya, sebisa mungkin jangan diambang. Kalau misalnya kita melakukan proses pemotongan dengan clipper atau clipper work istilah barbernya ya, jadi kita jangan ini ya, usahakan tidak ada rambut yang tersisa, maksudnya rata semua dalam satu ukuran, terutama ukuran nomor 2 pertama ya, biar baseline atau misalnya garis pola awal tuh bisa lebih sempurna lagi. Apabila masih ada rambut-rambut yang bagian hitam yang belum sempurna, boleh kita gosok lagi, boleh kita ulangi lagi langkahnya. Karena di sini memang kontur kepala atau lekukan kepala atau bentuk kepala itu nggak selalu rata ya, bagian kiri kanan belakangnya. Kadang-kadang ada yang lekuk ke dalam atau misalnya ada yang menonjol atau gimana gitu ya. Dan di sini kita sebagai tukang cukur harus bisa untuk menyesuaikannya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan buat guideline atau garis bantu atau ketipisan paling bawah di sini ya, dengan menggunakan ukuran nomor 1 ya.
Nah, ukuran nomor 1 ini kurang lebih segimana Bang idealnya kalau misalnya mau membuat gradasi ya. Istilah gradasi adalah membuat putaran atau tahapan. Nah, di sini karena kita pola tinggi ya, di sini kita akan membagi 2 atau membagi 3 ya, antara space atau misalnya area pemotongan. Kan tadi area pemotongan yang pertama kita udah memakai ukuran nomor 2 ya. Nah, pakai nomor 1 ini kita bagi 2 atau bagi 3 lah, kurang lebih dari 1/3 bagian space yang udah dibentuk dengan ukuran nomor 2 teman-teman. Seperti inilah kurang lebihnya. Teman-teman bisa lihat, bisa langsung praktekkan. Kenapa nggak disusun dari atas ke bawah Bang Dani ya? Kenapa langsung dari 2 atau loncat ke 1 ya? Kenapa? Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melihat ya, dan akan menghilangkan garis yang mana gitu. Jadi di sini kan kalau misalnya membuat gradasi atau tahapan, kita kan menghilangkan garis ya, menyambungkan garis satu dan garis yang lainnya. Kalau misalnya diloncatkan seperti ini, teman-teman akan lebih mudah garis mana nih yang akan dihilangkan gitu. Garis mana yang akan dihilangkan, garis mana yang harus dihapus kayak gitu. Oke, sebelah kanan beres, kita melaju ke sebelah belakang seperti ini, dan di sini ada lekukan kepala teman-teman ya. Jadi untuk lekukan kepala kita bisa memakai ujung clipper ya. Ya, kita lanjut ke bagian sebelah kiri seperti ini. Space-nya sama, kita bagi 1/3 atau 1/2 gak masalah. Dan nanti saya akan sentuh juga bagian bawahnya menggunakan setengah ya, untuk memperhalus atau memaksimalkan gradasinya. Yang paling penting, nah di sini yang saya pakai adalah teknik flick gosok ya. Jadi teknik agak dicungkil sedikit ya untuk ukuran nomor 1 ini, biar bahasanya teman-teman lebih paham lah. Saya cungkil ya, agak pakai teknik cungkil di sini. Untuk apa kok dicungkil? Untuk mempermudah dalam menghilangkan garis selanjutnya teman-teman ya. Jadi bagian bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya ada putaran rambut, pusaran atau misalnya lawan arah, kita akan membuat berlawanan arah rambut gitu untuk menghajarnya biar lebih mudah. Nah, untuk menghilangkan garis nomor 1 di sini kita buka tuasnya ke bawah teman-teman ya. Kita buka tuasnya ke bawah menggunakan satu, istilahnya namanya satu open atau satu buka ya. Tuas itu terbagi dalam 3 bagian. Ada tuas tutup mentok ke atas, ada tuas buka mentok ke bawah, dan tuas middle atau tanggung berada di tengah-tengah antara tuas buka dan tuas tutup. Nah, kali ini untuk menghilangkan garisnya kita pakai tuas buka ya. Sengaja di sini untuk teknik yang buat teman-teman pemula banget ya. Jadi ini teknik yang paling mudah, yang paling simple, bisa langsung dipraktikkan, saya jamin teman-teman bisa langsung membuat potongan ini. Dan potongan ini adalah potongan yang hampir di mungkin 90% ya. Jadi semua orang bisa untuk memakai potongan ini, dari mulai anak-anak sampai dewasa juga bisa, karena memang ketipisannya termasuk sedang ya, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya. Oke, di sini masih dengan ukuran 1 open teman-teman ya. Ukuran 1 open di sini ya berfungsi untuk menghapus garis ukuran nomor 1 tadi teman-teman ya. Nah, bagian belakang sama ya. Teknik tinggi atau pola tinggi adalah salah satu teknik yang wajib dikuasai sama teman-teman pemula, dan ini salah satu termasuk teknik yang paling mudah karena teman-teman nggak usah memikirkan pola ya. Maksudnya memikirkan pola, di sini kan ada pola sedang sama pola bawah. Yang paling sulit adalah pola bawah ya, yang dari pengalaman saya pribadi ya. Tapi nggak tahu nih sama teman-teman yang lain apakah sulit juga membuat pola bawah untuk pertama nyukur ya. Dan kalau misalnya untuk sekarang alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan juga ya teman-teman. Tapi untuk pola tinggi ini, tukang cukur pemula juga yang baru belajar cukur tuh bisa untuk melakukan atau misalnya membuat teknik ini dengan cara yang mudah dan bisa langsung dipraktekkan ya. Oke, kita lanjut bagian sebelah kanan, memakai teknik yang sama. Kita memakai ukuran 1 open. 1 open adalah 1 dengan posisi tuas ke bawah untuk menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh kom atau misalnya ukuran nomor 1 teman-teman ya. Oke, di sini sangat-sangat mudah banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya ke ponakan, saudara, atau siapapun di rumah ya yang baru belajar ya, yang baru belajar cukur di sini. Nah, untuk sekiranya masih ada garis-garis yang kurang maksimal, kita di sini bisa memainkan tuasnya dengan posisi tuas ke middle atau misalnya mid to close, mid to open gitu. Intinya kalau misalnya terlalu ngemakan, turunin, kurang ngemakan, ditaikin tuasnya ya. Yang paling penting garisnya itu bisa hilang ya dan bisa menyambung. Ya, seperti ini caranya.
Oke, sudah beres ya. Kita bersihkan. Nah, setelah itu di sini saya akan menyentuh bagian bawah sedikit saja menggunakan ukuran setengah supaya lebih memaksimalkan gradasi dengan posisi tuas, close ke atas, mentok ke atas ya. Di sini berfungsi untuk menghaluskan lagi bagian bawah ya. Tadi sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya dari 2 itu langsung ke ukuran setengah. Dari setengah langsung ke 1. Dari 1 langsung 1 open bisa juga ya. Cuman di sini saya sengaja untuk loncatnya ke 1 supaya buat teman-teman pemula lebih paham ya, biar lebih gampang. Intinya saya cuma mengacak-acak langkahnya saja. Intinya ukuran yang dipakai sama saja, langkah-langkah yang dipakai sama saja, biar teman-teman ada opsi ya. Jadi kalau melihat tutorial-tutorial saya mungkin ada berbagai teknik yang berbeda, susunannya berbeda. Cuman saya sengaja untuk memberikan opsi-opsi lain pemotongan kepada teman-teman pemula biar lebih ada banyak teknik ya, dan teman-teman bisa pilih teknik mana yang paling nyaman dan yang paling bagus hasilnya. Dan saya yakin akan ada salah satu teknik yang mungkin teman-teman bisa serap dengan baik dan bisa dipraktekkan langsung dan hasilnya pun akan maksimal teman-teman ya. Nah, di sini saya sentuh bagian bawahnya saja menggunakan ukuran setengah. Jadi untuk lebih memaksimalkan gradasi atau memaksimalkan tahapan, memaksimalkan putaran ya, supaya hasil cukuran lebih maksimal kayak gitu. Oke, langkah selanjutnya di sini ya, kita akan membuat atau misalnya melakukan proses overcomb ya. Teknik overcomb itu apa Bang Dani? Overcomb itu adalah merapikan rambut yang keluar dari sisir ya. Jadi sini ya, kalau dari sisir kan bisa, kalau dari sisir kan bisa kelihatan tuh ya. Kita ambil patokan dari yang rapi paling bawah, kita angkat ke atas, dan rambut yang keluar itu adalah rambut yang kita potong. Dalam catatan di sini patokannya adalah yang paling bawah, berarti kemiringan dari bawah ke atas itu harus maksimal ya. Seperti ini ya. Nah, teknik overcomb ini terbagi dalam 2 teknik dasar ya. Yang pertama adalah teknik horizontal seperti ini, mendatar ya, dari bergerak dari kanan ke kiri. Teknik vertikal adalah teknik berdiri, bergerak dari bawah ke atas ya. Jadi kalau teknik horizontal memang berfungsinya untuk memaksimalkan rambut yang keluar. Kalau teknik vertikal lebih kepada memudarkan bagian-bagian hitam bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini bagian kiri, bagian belakang juga sama. Kita yang paling penting membuat rapi, atau misalnya pada saat kita dilihat di cermin tuh tidak ada rambut-rambut yang keluarnya teman-teman ya. Jadi sampai sini pemahamannya saya rasa sudah sangat jelas sekali ya buat teman-teman pemula ya, yang baru belajar cukur terutama. Jadi bisa untuk mempraktekkan di rumah dengan cara seperti ini. Nah, cara melatih overcomb adalah dengan ya intinya banyak untuk memasangkan sisir dan clipper seperti ini ya. Jadi yang paling penting dalam tahapan overcomb adalah kestabilan tangan dan konsistensi di sini ya. Jadi jangan sampai terlalu menekan karena akan mengakibatkan perubahan ukuran di baseline ya. Oke, langkah selanjutnya overcomb beres, kita melaju ke tahapan selanjutnya yaitu proses trimline. Trimline adalah memberikan penegasan di bagian tepian atau ujung rambut bagian bawah untuk menimbulkan kesan atau aksen yang rapi dan tegas ya. Di sini caranya adalah kita memakai trimmer dengan membuat setengah lingkaran di bagian pelipis, buat setengah lingkaran ya, membuat pola dulu. Nah, setelah terbentuk langsung kita bersihkan ke bagian bawahnya teman-teman ya. Seperti ini ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada fakta yang mungkin jarang-jarang ya, jarang-jarang ada customer anak muda yang meminta untuk dipotong jambangnya dan dipotong bagian belakang ya. Mungkin dari 10 orang, mungkin dari 120 orang, 100 orang hanya satu ya yang meminta dipotong bagian jambangnya. Karena di sini biasanya saya memberikan natural, jadi jambangnya ditipiskan saja, bagian belakangnya ditipiskan saja. Kalau bagian belakang sih memang lumayan banyak yang meminta untuk dipotong lurus. Tapi kalau misalnya bagian jambang dipotong lurus, belakang dipotong lurus, itu hanya sebagian orang saja. Dan termasuk customer saya yang satu ini yang meminta untuk dipotong dua-duanya ya. Bagian jambang dipotong, bagian belakangnya juga dipotong, diluruskan. Jadi kesempatan ini saya buat tutorial. Jadi sebagai bahan patokan atau bahan acuan buat teman-teman bahwa kita sebagai penyedia jasa itu tergantung permintaan customer ya. Kalau sekiranya cocok, dia nyaman, dia percaya diri ya nggak masalah ya. Karena memang saya rasa dia memang percaya diri dengan potongan seperti ini ya.
Oke, cara membuat trimline adalah setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran di atas telinga. Setelah itu tarik ke belakang ya, garisnya seperti ini agak miring dan kita tegaskan lagi. Ya, sekarang kita akan potong bagian jambangnya di sini ya. Jadi bagian jambang untuk pemotongan, jadi jangan sampai melebihi dari bagian atas telinga ya, ujung atas telinga. Jadi kurang lebih pertengahan seperti ini cara pemotongannya biar lebih maksimal lagi ya. Oke, seperti ini ya. Jadi memang ada tipe-tipe orang yang memang suka untuk memotong jambangnya ya, biar lebih rapih, biar lebih maksimal, dan biar lebih percaya diri ya intinya. Sampai tahapan ini gradasi udah mulai terbentuk, jadi pudarannya udah mulai kelihatan dan garisnya udah hilang. Tinggal kita menyempurnakan saja bagian-bagian detailing seperti trimline seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk bagian belakang kita akan potong juga ya. Kita akan potong juga. Nah, bagian sebelah kanan saya agak skip ya teknik trimline-nya karena memang cahaya yang tidak mendukung ya. Kita langsung ke bagian belakang saja di sini ya. Nah, untuk bagian belakang bagaimana atau misalnya segimana Bang ketinggian memotong untuk bagian belakang? Yang paling penting adalah jangan melewati dari bawah telinga ya. Jadi jangan sampai melebihi dari batas telinga bawah. Kalau terlalu ke atas itu nggak bakalan bagus hasilnya. Jadi patokannya adalah dari bawah batas telinga ya, batas telinga bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Ya, intinya bagian tepian rambut aja, jangan masuk ke terlalu ke atas ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa ikuti ya. Jadi ini teknik yang sangat simpel dan mudah sekali ya. Jadi untuk potongan-potongan karakter-karakter termasuk ASEAN atau misalnya Thailand ya, kebanyakan seperti ini. Thailand juga sih. Jadi memberikan penegasan, dipotong jambang atau misalnya diruncingkan juga ada ya. Jadi kalau misalnya untuk di sini terutama di daerah saya itu jarang yang masih, karena saya selalu mengedukasi memberikan natural ya. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya, hasil dari potongan yang memang klasik dan mudah banget diperhatikan sama teman-teman tukang cukur pemula. Untuk potongan atas di sini nggak dipotong karena memang masih pendek, tapi yang paling penting teman-teman mendapatkan poin pembelajaran dengan potongan tinggi, gradasi yang maksimal, dan dengan langkah yang mudah teman-teman ya. Oke, terima kasih, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Dani Rumora selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam gaskeun.